Assalamualaikum, halo anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Kerajaan Majapahit. Asal nama Majapahit diambil dari nama buah maja yang rasanya pahit. Berawal dari Raden Wijaya yang mencari perlindungan ke Arya Wiraraja di Madura setelah berhasil meloloskan diri dari pasukan Jayakatwang. Akhirnya, atas nasihat dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya menghambakan diri ke Jayakatwang. Kemudian, Raden Wijaya dianugerahi tanah di Desa Tarik yang saat itu masih berupa hutan. Lalu, hutan ini dibuka dan menjadi desa yang diberi nama Majapahit. Sementara itu, tentara Tiongkok atau tentara Mongol, pasukan dari Kaisar Cina yaitu Kubilai Khan, saat itu sudah mendarat di Tuban. Nah, mereka mendarat di Tuban, mereka jauh-jauh dari Cina ke Jawa dengan tujuan untuk membalas penghinaan Raja Jawa terhadap Kubilai Khan. Masih ingatkah kalian dalam pembahasan Singasari bahwa Kertanegara pernah menyakiti Mengki, utusan Kaisar Cina? Nah, Raden Wijaya menggunakan kesempatan ini untuk menghantam musuh dengan menggabungkan diri dengan tentara Mongol atau tentara Tiongkok tadi, dan bersama-sama untuk menggempur Jayakatwang, dan akhirnya Jayakatwang menyerah. Setelah menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya. Setelah bertempur melawan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Nah, dengan diperkuat oleh pasukan-pasukan Singhasari yang kembali dari Sumatera setelah melakukan ekspedisi Pamalayu, Raden Wijaya kini menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dalam masa pemerintahan Kertarajasa Jayawardhana ini atau Raden Wijaya, pernah terjadi pemberontakan, yaitu pemberontakan Ronggolawe tahun 1295 dan pemberontakan Lembusora tahun 1300. Pemberontakan tersebut terjadi karena ketidakpuasan atas kebijakan yang diambil Raden Wijaya. Raja selanjutnya adalah Jayanegara. Nah, Jayanegara menghadapi beberapa pemberontakan juga, diantaranya adalah pemberontakan Nambi, pemberontakan Semi, dan pemberontakan Kuti. Nah, pemberontakan yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti, karena pasukan Kuti ini berhasil menduduki ibu kota. Akan tetapi, pasukan Kuti berhasil dihancurkan oleh Gajah Mada sebagai pimpinan pasukan saat itu. Pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh Tri Buana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Nah, ini seorang perempuan ya. Tri Buana Tunggadewi memerintah sampai ibunya wafat. Nah, ketika ibunya wafat, dia mangkat lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk membuat Majapahit mencapai zaman keemasan. Nah, Hayam Wuruk ini memerintah dengan Gajah Mada sebagai patihnya. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemajuan di berbagai bidang. Seluruh kepulauan Indonesia mengibarkan panji-panji Majapahit, dan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik saat itu. Dengan motonya yaitu Mitreka Satata, yang artinya negara sahabat. Semua ini tidak lepas dari kegigihan Gajah Mada sebagai patih Kerajaan Majapahit saat itu. Berikutnya kita bahas patih Gajah Mada. Nah, patih Gajah Mada ini berhasil menyelesaikan pemberontakan Kuti. Karena keberhasilannya, dia diangkat menjadi patih Kahuripan dan patih Kediri. Kemudian dia juga berhasil memadamkan pemberontakan Sadeng dan Keta pada masanya Tri Buana Tunggadewi.
Nah, setelah berhasil memadamkan pemberontakan Sadeng dan Keta atas jasanya tahun 1334, Gajah Mada ini diangkat sebagai Mahapatih atau Patih Amangkubumi. 2 tahun berikutnya ia mengucapkan Sumpah Amuktipalapa, yaitu tahun 1336. Ia bersumpah tidak akan beristirahat jika belum menyatukan seluruh Nusantara. Selanjutnya, bidang ekonomi masyarakat pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Masyarakat hidup dari hasil perdagangan dan pertanian. Nah, di bidang perdagangan, Majapahit didukung dengan perkembangan pelabuhan dagang. Nah, jadi Majapahit ini mewarisi pelabuhan-pelabuhan di bagian utara pantai Jawa seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, dan juga Pasuruan. Nah, kemudian untuk pertanian ini tetap dijalankan ya. Jadi sawah dan ladang ini tetap dikerjakan agar tanah tetap subur. Jadi walaupun mereka hidup mengutamakan dari hasil perdagangan, akan tetapi pertanian masih tetap dijalankan. Selanjutnya, kehidupan agama. Masyarakat Majapahit ini adalah pemeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi walaupun mereka berbeda, ada pemeluk Hindu, ada pemeluk Buddha, tetapi hidup dengan damai. Nah, untuk mengatur kehidupan beragama dibentuk badan atau pejabat yang disebut Dharma Dyaksa. Di Majapahit dikenal 2 Dharma Dyaksa. Yang pertama ada Dharma Dyaksa Ringkasayuan yang mengurusi agama Siwa atau Hindu. Nah, sedangkan Dharma Dyaksa Ringkasogatan yang mengurusi agama Buddha. Dan yang terakhir kita bahas penyebab keruntuhan Majapahit. Yang pertama, tidak adanya tokoh yang cakap sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang menyebabkan Perang Paregreg. Perang Paregreg ini adalah perang saudara yang diawali dengan usaha awal Wirabumi merebut tahta dari Wikramawardhana. Wikramawardhana ini adalah menantu dari Hayam Wuruk, sedangkan Bre Wirabumi ini adalah anak laki-laki Hayam Wuruk. Nah, sebelumnya Bre Wirabumi ini sudah diberikan bagian, yaitu di bagian Jawa Timur untuk daerah pemerintahannya. Nah, sementara bagian barat, nah itu diserahkan kepada menantunya, yaitu Wikramawardhana. Nah, akan tetapi timbul persaingan, permusuhan antara keduanya. Dan Wirabumi ini mencoba merebut tahta dari Wikramawardhana, dan akhirnya Wirabumi dihukum pancung. Nah, perseteruan ini sampai berlarut-larut dan membuat ibu kota dipindahkan. Sehingga kondisi inilah yang melemahkan Majapahit dari dalam. Nah, kelemahan Majapahit ini diiringi dengan semakin meluasnya pengaruh Islam, maka semakin merosotlah kerajaan Majapahit. Oke, itulah tadi pembahasan tentang kerajaan Majapahit. Sekian pembelajaran tentang kerajaan Majapahit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.